hari ini kita mau ibadah sekolah minggu, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Sudah. Tepuk tangan Yesus. 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 Lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. 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 Ya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, Bapa, Engkau baik. Semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini semua atas anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan urapi anak-anak-Mu. Tuhan urapi guru-guru sekolah minggu. Tuhan, hadirlah, berikan sukacita-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya.
Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau semangat, kita mau muji Tuhan karena Dia Allah yang baik bagi kita semua. Kita angkat pujian yang berkata, Satria Kerajaan Allah. Pakai gerakan semua ya. Tuhan
pujian penyembahan bagi Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini sehingga kita semua dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kiranya itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu nanti dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar.
Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, apa kabar adik-adik semua? Tadi udah lihat kan video yang telah ditayangkan? Nah, tadi di situ bercerita tentang Hari Pentakosta. Nah, apa sih Hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di situ dikatakan murid-murid berkumpul di suatu tempat dan berdoa, lalu dikatakan ada tiupan angin keras dan juga di situ tampak lidah-lidah seperti nyala api. Nah, itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya adalah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Lalu di situ dikatakan mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa lain, dengan bahasa yang mereka sendiri nggak ngerti itu artinya apa ya. Nah, seperti di situ dikatakan seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Nah, itu namanya adalah karunia-karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, bagi adik-adik yang bisa membaca, nanti dibuka ya di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Di situ ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, bagaimana sih agar kita bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus? Nah, caranya adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Nah, fungsi Roh Kudus itu apa sih? Fungsi Roh Kudus itu adalah penghibur di saat kita sedih. Roh Kudus itu penolong di saat kita susah, di saat kita butuh pertolongan. Roh Kudus akan menolong kehidupan kita. Dan juga Roh Kudus itu pengingat. Pengingat apa? Pengingat ketika kita ingin berbuat salah, ketika kita ingin berbuat dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita, itu tidak baik loh, tidak boleh dilakukan. Nah, Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikiran kita ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah cuma orang-orang dewasa aja yang bisa dicurahkan oleh Roh Kudus, yang bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus? Tidak, tetapi kita, adik-adik,
kakak, semua kita bisa dicurahkan oleh Roh Kudus ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik, sampai di sini saja kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu dapat tertanam di tanah hati kami yang terbaik, bertumbuh, berbuah, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami, bahkan ibadah kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami semua yang ada, kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat bertemu di ibadah selanjutnya.